dalam kembalinya Raden Kian Santang episode 469-470. Scan pertama memperlihatkan Raden Kian Santang yang berhadapan dengan Raden Surawisesa. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Terlihat Raden Surawisesa bisa mengeluarkan semua jurus yang dimiliki oleh ayahandanya Prabu Siliwangi. Lalu tiba-tiba raga amarah Raden Kian Santang pun keluar. Raga amarah tersebut menyerang raga asli Raden Kian Santang. Terlihat Raden Kian Santang kesulitan dan kewalahan menghadapi raga amarahnya. Di sisi lain terlihat Raden Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang berniat membantu Raden Kian Santang untuk menghadapi raga amarahnya, tetapi Raden Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang dihadang oleh Abiseka dan anak buahnya. Dalam scan lain memperlihatkan Gusti Prabu Siliwangi yang sedang berusaha menaklukkan Trisula Pusaka Naga Geni, salah satu pusaka Pajajaran. Terlihat Prabu Siliwangi berhasil menundukkan pusaka Trisula Naga Geni tersebut dengan ajian peredam petir. Lalu Prabu Siliwangi pun bergegas kembali mencari pusaka yang lainnya. Sementara itu dalam scan lain memperlihatkan Nastiti Dewi dan Yudakara yang hendak kembali ke Leuweung Hideng untuk melaporkan apa yang telah terjadi kepada Abiseka. Dalam scan lainnya juga memperlihatkan Pasini dan Hariwangsa. Mereka sedang sama-sama berlatih kitab Nusawiru. Terlihat Pasini berhasil menguasai jurus Nusawiru tingkat ketiga, tetapi Hariwangsa tidak bisa. Ternyata dalam halaman terakhir kitab tersebut disebutkan bahwasanya hanya orang-orang yang belum menikahlah yang bisa menguasai jurus Nusawiru dengan sempurna. Hariwangsa pun marah dan menyerang Pasini. Pertarungan pun terjadi antara Hariwangsa melawan Pasini. Terlihat Pasini berhasil mengalahkan Hariwangsa dengan jurus Nusawirunya. Lalu Hariwangsa pun bersedia menjadi anak buah Pasini asalkan Pasini tidak menghabisi Hariwangsa. Pasini pun berniat untuk membalas dendam kepada Siliwangi karena telah membunuh ayahnya Ranggabuana dan kakeknya Kurandageni. Dalam scan lain memperlihatkan di istana Pajajaran. Terlihat Badrawuli menyusup ke dalam istana dan dia pun dipergoki oleh Gusti Ratu Kentring Manik. Lalu pertarungan pun terjadi antara Gusti Ratu Kentring Manik dan Badrawuli. Terlihat Badrawuli berhasil mengalahkan Gusti Ratu Kentring Manik. Lalu tiba-tiba Gusti Ratu Subang Larang datang membantu Gusti Ratu Kentring Manik. Pertarungan pun terjadi antara Gusti Ratu Subang Larang melawan Badrawuli. Sementara itu di Leuweung Hideng terlihat Raden Walang Sungsang melawan Abiseka dan Nyimas Rara Santang melawan anak buah dari Abiseka. Terlihat Nyimas Rara Santang berhasil dikalahkan oleh anak buah Abiseka. Lalu tiba-tiba Yudakara datang menolong Nyimas Rara Santang dan Yudakara pun bertarung melawan anak buah Abiseka.
terlihat Yudakara berhasil mengalahkan anak buah Abhiseka tersebut. Lalu tiba-tiba Abhiseka pun datang menolong anak buahnya, sementara Raden Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang bergegas untuk membantu Raden Kian Santang melawan raga amarahnya. Sementara itu terlihat dalam pertarungan Yudakara melawan Abhiseka, terlihat Abhiseka berhasil mengalahkan Yudakara. Lalu tiba-tiba Nastiti Dewi, ibunda dari Yudakara, membantu Yudakara melawan Abhiseka. Pertarungan pun berlanjut antara Yudakara dan Nastiti Dewi melawan Abhiseka. Dalam scan terakhir memperlihatkan Raden Kian Santang, Raden Walang Sungsang, dan Nimas Rara Santang yang sedang bertarung melawan raga amarah Raden Kian Santang. Terlihat Raden Walang Sungsang, Nimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang berhasil mengalahkan raga amarah Raden Kian Santang. Tetapi tiba-tiba Raden Surawisesa membantu raga amarah Raden Kian Santang. Apakah Raden Kian Santang akan kembali bisa